pada soal nomor 1 ini, di sini diketahui bahwa ada sebuah benda dikerjai 3 buah gaya. Ya, ada F, ada 40 Newton, ada 70 Newton. Di sini bendanya bermassa 15 kg, kemudian dia punya kecepatan 2 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah berapakah besar dari F-nya, F yang di sini ya. Nah, teman-teman untuk menjawab soal harus tahu dulu ini menggunakan konsep apa, gitu ya. Nah, ingat, teman-teman di sini harus ingat, meskipun dia punya kecepatan, ada nilainya, teman-teman harus hati-hati ya. Di sini dia punya kecepatan tetap, dia bilang. Maka ini clue untuk apa? Untuk yang soal hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Ya. Nah, jadi mau cari F-nya cukup pakai sigma F sama dengan 0. Udah, tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Ini kan gaya-gayanya aja yang kita pakai. Ingat lagi, kalau untuk gaya, kalau dia searah maka ditambah, kalau dia berlawanan maka dikurang. Oke, kita untuk mengerjakan soal ini, kalau kalian mau biar lebih memudahkan, itu kasih nama dulu ya gaya-gayanya. Misalnya di sini kita kasih nama F1. Di sini tadi gayanya 40 Newton, itu kita kasih nama F2 ya. Kemudian yang 70 Newton kita kasih nama F3 biar lebih enak kita menyelesaikannya. Nah, udah. Yang searah tadi tambah F1, searah dengan F2 maka ditambah, berlawanan arah dengan F3 maka kita kurang sama dengan 0. F1 yang mau kita cari biarkan aja di sebelah kiri karena dia sudah positif. Ya. F2 sama F3 kita pindahkan ruas ke sebelah kanan, F3 pindah ruas jadi positif F3, F2 pindah ruas jadi negatif F2. Udah, berarti kita tinggal masukin aja nilainya sekarang. F3 berapa nilainya? 70 Newton. F2 berapa? 40 Newton. Maka F1-nya bernilai 70 kurang 40 jadinya 30 Newton. Inilah nilai dari F1. Teman-teman jangan sampai terkecoh meskipun ada kecepatan lalu teman-teman gunakan pula kan rumus GLBB misalnya untuk menyelesaikan soal ini. Enggak perlu teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup cek aja ada clue atau enggak di situ, ada keywordnya atau enggak. Keywordnya di sinilah kecepatan tetap, maka teman-teman ingat lagi kalau kecepatan tetap berlaku hukum 1 Newton. Oke, gampang kan? Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yuk. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, di sini di soalnya ada sebuah benda, bendanya itu bermassa 4 kg ya. Kita tuliskan di sini bendanya bermassa 4 kg. Nah, bendanya ini dikerjai 2 buah gaya, yaitu masing-masing adalah untuk di sini F1 yaitu 40 Newton, mengapit sudut 30 derajat terhadap sumbu horizontal atau garis horizontal. Kemudian di sini ada nilai F2, nilainya di sini 20 Newton. Dia mengambil sudut juga sebesar 30 derajat terhadap garis horizontal juga. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah gaya normalnya. Nah, teman-teman harus ingat apa itu gaya normal. Yuk, siapa yang masih ingat? Ya, gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan yang disentuh oleh benda, Nah, mana permukaan yang disentuh oleh benda? Ini loh permukaannya yang disentuh oleh benda. Nah, berarti gaya normalnya yang mana? Tegak lurus dan dia selalu menghadap ke atas. Ya, inilah normalnya ya. Nah, kemudian kita uraikan lagi gaya yang lainnya selain gaya normal yang bekerja pada benda. Ada gaya berat yang arahnya ke bawah sebesar W. Selain itu ada gaya apa lagi? Ada gaya F1 dan F2. Tapi ingat teman-teman bahwa ini gayanya itu miring. Jadi kalau miring itu nggak maksimal dia ya. Jadi biar maksimal maka harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat lagi sumbu X itu adalah yang garis horizontal, sementara yang sumbu Y itu garis vertikal. Nah, ya, kamu lihat. Yo, teman-teman lihat semuanya bahwa di sini untuk F1-nya uraikan gaya itu kan nggak boleh di ujung vektor ya, harus di titik pangkal. Maka kita tarik terhadap garis horizontal, namanya adalah F1X. Kita tarik berhadap garis vertikal, namanya adalah F1Y. Sama yang F2 juga kita harus tariknya terhadap titik pangkal, yaitu F2 nya terhadap garis vertikal adalah F2Y,
Kemudian yang untuk garis horizontalnya itu adalah F2X. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus ditarik ke bawah yang ini? Kan yang ini ke atas. Ya, kita menyesuaikan tanda panahnya. Karena ini tanda panahnya cenderung ke bawah, maka kalau kita narik harus sesuai dengan panahnya. Sama dengan yang ini tadi arahnya ke atas, maka dia harusnya cenderung kayak mau ke atas gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih? Apakah kita pakai semua gayanya? Enggak ya. Teman-teman harus lihat bahwa yang kita mau cari adalah normal, dan normal ada pada daerah Y, maka kita ambil semua gaya yang pada daerah Y untuk mencari normalnya. Nah, berarti di sini karena kita mau cari normal dan dia ada berada di daerah Y, maka pakai sigma FY sama dengan 0. Loh, kenapa kok sama dengan 0? Kan di sini bendanya nggak lompat-lompat ya, berarti dia nggak bergerak terhadap sumbu Y, sehingga bendanya dianggap diam terhadap sumbu Y. Nah, jadi tinggal kita masukin aja gaya yang bekerja pada sumbu Y apa aja. Ada normal, ada F1Y, ada W, dan juga ada F2Y. Yang lainnya pada sumbu X jadi nggak kita pakai. Nah, jadi normalnya kita anggap positif sebelah kiri, tambah F1Y min W min F2Y sama dengan 0. Nah, normalnya karena di sebelah kiri sudah positif, biarkan aja, yang lainnya tinggal pindahkan ruas, jadi nggak boleh ada lagi yang lain. Nah, apa nih F1Y-nya, atau kita mulai dari F2Y, pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif F2Y, W pindah ruas jadi positif W, dan F1Y pindah ruas jadi min F1Y. Kita tinggal cek. Nah, ingat F2Y ini kan anak dari si F2 ya, anak dari F2. Nah, nilainya apa? Apakah cos atau sin? Nah, ingat teman-teman, kalau misalnya sumbu Y ini kan nggak diapit sudut nih, itu nilainya sin. Kalau sumbu yang diapit maka nilainya cos. Nah, sumbunya kan mengapit garis horizontal, maka dia sumbu X, berarti yang X yang cos, sementara yang tidak diapit berarti nilainya sin. Maka di sini adalah F2 sin 30 derajat. Ditambah W-nya apa? M kali G, teman-teman. Nah, F1Y gimana? Sama, F1Y-nya kan pada garis vertikal. Vertikal kan nggak diapit sudut. Nggak diapit sudut yang 30, maka nilainya sin 30. Gitu ya. Nah, coba F2-nya masukin berapa nilainya? 20. Sin 30 berapa? Setengah. Tambah massa berapa? 4. Kali gravitasi berapa? 10. Kalau nggak ada gitu di soal berarti 10 ya. F1-nya berapa? F1-nya 40. Nilai sin 30 berapa? Setengah. Maka jadi di sini berapa adik-adik? Oh, atau teman-teman semuanya ya, ini berarti 10 ditambah 40 dikurangkan 20. Maka jadinya berapa? 30 Newton. Jadi inilah nilai normalnya, yaitu sebesar 30 Newton. Oke, gampang kan? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, untuk sekarang kita bahas soal yang nomor 3, di mana untuk soal yang nomor 3 ini soal SBMPTN yang saya ambil ya, SBMPTN 2019. UTBK yang pertama fisika nomor 23. Nah, ya. Untuk soal ini di sini ada sebuah balok bermassa 2 kg, dia bilang. Massa baloknya sama dengan 2 kg. Kemudian di sini berada pada bidang datar licin, mengalami gaya konstan sebesar 10 Newton dengan arah seperti pada gambar. Dia ditarik cenderung ke arah kiri kan. Nah, kemudian kecepatan saat T sama dengan 0 sekon, T sama dengan 0 sekon, itu kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Tapi ke arah kanan dia bilang. Oke. Terus yang ditanya di sini adalah pernyataan yang benar tentang gaya normalnya, N-nya berapa. Oke. Kalau kita lihat dari option jawabannya di sini yang A sama besar dan berlawanan dengan W, kemudian yang B kurangnya 5 akar 3 Newton dari gaya berat, C lebihnya. Oke, berarti ini kita diminta untuk membandingkan berapa nilai normal terhadap gaya beratnya. Jadi pertama kamu cari dulu dong gaya beratnya, kan lebih gampang. Gaya beratnya apa teman-teman? M kali G. Masanya berapa? Tadi berapa? 2. Gravitasi berapa? Kalau nggak diketahui di soal maka kamu pakai 10, jadinya 20 Newton. Nah, sekarang normalnya yang kita mau cari. Nanti kita bandingkan nilainya berapa. Normalnya itu teman-teman,
Teman-teman ingat lagi, normal itu kan adanya pada sumbu Y ya. Uraikan, ingat lagi normal adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan yang disentuh oleh benda. Arahnya ke atas, ini tegak lurus dia ya dengan permukaannya disentuh. Kemudian ada gaya berat, arahnya selalu ke bawah. Nah, ada lagi nggak gaya bekerja pada benda? Ada, yaitu F. Nah, kebetulan di situ F-nya itu miring ya, jadi kan nggak boleh miring. Nggak bolehnya kenapa? Karena nggak maksimal, jadi harus uraikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Menguraikannya ingat lagi, kalau dia vektor harus dari pangkalnya, maka tarik terhadap garis apa? Garis vertikal, namanya adalah FY, kita kasih nama. Tarik terhadap garis horizontal, namanya adalah Fx. Kenapa kita nariknya ke kiri bukan ke kanan? Karena kan F-nya itu cenderung ke kiri. Nah, teman-teman, kalau kita mau cari normal, ambil semua gaya yang satu arah dengan atau satu daerah dengan si normal, yaitu ada W sama-sama sebelah pada sumbu Y dan ada F, Y. Nih juga ada normal tadi kan? Maka berlaku hukum 1 Newton, mereka seimbang, yaitu sama dengan 0. Nah, normalnya positif. Min W karena W-nya berlawan arah dengan normal, tambah FY sama dengan 0. Biarkan aja normal sebelah kiri ya, karena dia udah positif. Kemudian pindahkan ruas yang W, jadi positif W. Ini pindah ruas FY-nya min FY. Udah, berarti kita tinggal lihat lah ini W-nya berapa. Tadi 20. FY-nya apa? Ingat, FY ini kan berarti anak dari si F pada sumbu Y. Lihat, sumbu Y dapat sudut 60 bukan? Bukan. Kalau bukan berarti apa? Iya, maka nilainya sin. Sin berapa? Sin 60 derajat. Berarti ini 20 dikurang berapa ini, Dek? F-nya 10. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti berapa nih? 20 dikurang 5 akar 3. Itulah normal. Berarti kalau kita lihat dari sini, dia adalah antara normal dengan gaya berat itu adalah selisihnya berapa? 5 akar 3. Ini merupakan selisihnya ya. Selisihnya. Nah, kalau gitu kita lihat dong ya. Karena di sini selisihnya normalnya 20 dikurang ini, berarti kalau gitu W-nya lebih besar dari normal. Kalau gitu jawabannya yang mana? Kurangnya 5 akar 3 Newton dari gaya berat. Berarti jawabannya adalah bebek.